Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ilaihi raji'un.
Wa aqimu dan dirikanlah oleh kalian di sini Bani Israil, orang Yahudi, orang Kristen, as-sholata salat, wa atu dan bayarlah oleh kalian az-zakata zakat, warka'um dan rukuklah kalian ma'arrokinin beserta orang-orang yang ruku. Atamuruna apakah layak kalian memerintah annasa orang lain bil birri melakukan satu kebaikan, watang sauna sedangkan kalian lupa anfusakum terhadap diri kalian sendiri, wa antum padahal kalian tatluna membaca kitab, afala apakah tidak ta'qilun kalian berpikir, wasta'inu dan minta pertolonganlah bisobri dengan kesabaran, wassalah dan sholat, wa innaha dan sungguh sholat itu lakabiratun benar-benar berat, illa kecuali alal khosyin bagi orang-orang yang khusyuk, alladzina yaitu orang-orang yang yadhunnuna mereka yakin. Yadhunnu itu kalau kesananya ada taukid memastikan artinya yakin. Yadhunnuna annahum kalau kesananya nafi seperti tentang Fir'aun, yadhunnuna annahum ilaina la yurja'un mereka mengira bukan yakin tidak akan dikembalikan, ada kata-kata tidak kesananya, itu berarti ragu atau prasangka. Tapi kalau kesananya taukid itu stressing, penekanan, annahum sungguh, maka artinya yakin bahwasanya mereka mulaku rabbihim akan bertemu dengan Rabb mereka, wa annahum dan sesungguhnya mereka ilaihi hanya kepadanya raji'un akan kembali. Ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi dan Kristen. Artinya orang Yahudi dan Kristen itu ada kewajiban sholat dan zakat, dan itu ditegaskan dalam Al-Quran di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahkan dari sejak Nabi Ibrahim kan doanya Rabbana liyuqimus sholah, Rabbi ja'alni muqimas sholah. Jadi syariat sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, masjidnya juga sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, syariat sholat itu. Cuma memang rincian sholat di Bani Israil seperti apa itu kita tidak tahu datanya. Kalaupun ada datanya sekarang kita juga ragu karena syariat mereka sudah banyak yang diubah. Demikian juga zakat, sebagaimana dijelaskan dalam surat Maryam, Nabi Ismail wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah wa zakat. Jadi sudah diajarkan sholat dan zakat. Atau di surat At-Taubah Allah membahas tentang orang Yahudi Kristen, bahkan rahibnya, pendeta-pendeta dan orang-orang solehnya, termasuk orang kayanya, mereka malah yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah. Senang menyimpan, menimbun emas, perak, maksudnya uang, harta, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Mereka nanti disetrika, disetrika dengan besi panas, bagian depan, bagian pinggir,
dan bagian belakang. Itu dinisbatkan inna katsirun minal ahbar war ruhban, orang-orang Yahudi dan Kristen. Jadi artinya ada syariat zakat itu di syariat mereka, cuma memang mereka sudah tidak mengamalkannya lagi. Ini yang disebut di surat Al-Bayyinah bahwa perintah kepada Yahudi dan Kristen sama, yaitu ya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, termasuk saum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi sebelum kita ada syariat saum kepada Yahudi dan Kristen. Di antaranya membedakannya adalah tidak ada sahur. Kalau di Yahudi Kristen bangun tidur langsung sahur, nggak ada sahur. Apalagi haji, ya haji itu kan jelas dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Kalau Yahudi Kristen kan mulainya dari Nabi Yakub. Yakub kan cucunya Nabi Ibrahim. Jadi otomatis syariat yang ada pada Yahudi Kristen itu hakikatnya sama dengan syariat kita. Inilah yang disebut wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Agama yang lurus dijelaskan di surat Al-An'am, dinan qiyaman millata Ibrahim, yaitu millah Ibrahim, agama yang diajarkan Nabi Ibrahim. Jadi tauhid ya, atau syahadat, sholat, zakat, saum, haji, ini adalah agama yang lurus. Kalau sekarang orang Yahudi, orang Kristen faktanya tidak sholat dan tidak zakat, berarti mereka sudah tidak sah lagi sebagai penganut agama yang lurus. Mereka sudah menyimpang dari millah Ibrahim. Dan mengapa selalu Ibrahim yang dibawa-bawanya? Karena Nabi Ibrahim itu adalah bapak bagi dua bangsa besar. Satu bangsa Yahudi dan Kristen, dua bangsa Arab. Jadi baik Al-Quran kan fokusnya ke sana, ke bangsa Arab. Quraisy, mereka kan Nabi Ismail, ke atasnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Kalau Yahudi Kristen, mereka ke Israel, ya Ishak juga ke Nabi Ibrahim. Makanya selalu millah Ibrahim, karena titik temu bapak ya agama-agama yang ada sampai sekarang, terutama itu bangsa Arab dan Yahudi dan Kristen. Jadi selalu kalau berbicara tentang agama yang benar itu rujukannya millah Ibrahim. Dan Yahudi Kristen pun mengakui ya bahwa mereka adalah penganut agama Ibrahim. Ada di Bible itu sampai sekarang, baik Bible Yahudi atau Bible Kristen. Kemarin sudah kita bahas ya. Orang Kristen itu memegang Bible Yahudi juga. Jadi perjanjian lama yang kurang lebih ada 3/4-nya, 1/4-nya perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu kitab yang dipegang oleh orang Yahudi hari ini. Ya, jadi orang Kristen itu memakai kitab orang Yahudi. Itu di kitab-kitab tersebut ya selalu disebut Nabi Ibrahim. Bahkan orang Israel hari ini Zionis, yang Zionis itu merebut Zion, bukit Zion yang Baitul Maqdis. Itu mereka mendasarkan mengapa mereka harus kembali ke Zion, karena itu warisan Nabi Ibrahim yang nanti dikritik oleh Al-Quran. Nabi Ibrahim tidak mendoakan Palestina. Nabi Ibrahim justru mendoakan Rabbi ja'al hadza baladan aminan, bukan Palestina tapi Makkah. Mengharumkan Makkah, buktinya ada Al-Masjidil Haram. Meski di sana ada Al-Masjidil Aqsa. Nah, ini semua ya menunjukkan bahwa syariat Yahudi Kristen itu hakikatnya sama dengan kita, cuma mereka sudah menyimpang, kafir. Nah, melalui ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, hakikatnya Yahudi dan Kristen diseru, mengutip dari Muqatil, mufassir tabi'in, amarohum an yusallu ma'an nabi. Jadi maksud wa aqimus shalah,
sholatlah kalian bareng dengan Nabi. Kalau mereka sudah tidak sholat karena sudah kehilangan jejak syariat, ya, orang Yahudi Kristen itu kasihan. Mereka iman ke Nabi Musa, mereka percaya ke Allah, tapi kehilangan jejak syariatnya. Gara-gara apa? Gara-gara kitabnya dialih bahasakan. Ya. Kitab Bible yang tertua itu bahasa Yunani. Padahal Nabi Musa bukan orang Yunani. Nabi Isa bukan orang Yunani. Khusus untuk Bible Yahudi memang ada Bible Ibrani, tapi kata profesor bahasa Ibrani di Amerika, orang Yahudi sudah nggak ada yang bisa baca kitab asli yang bahasa Ibrani. Kenapa nggak bisa baca? Ya karena bahasa Ibrani Pak jika bahasa Arab. So, Bapak saya kasih nih kitab, panu harokatan baca. No ya harokatan wae Quran, itu orang Yahudi kehilangan jejak. Ini bacanya gimana? Termasuk yang sangat problem itu membaca nama Allah YHWH mendilatenkeun. Ini bacanya Yahweh, Yehowa, Yehova. Michael Jackson kan Yehova. Yehova itu Tuhan. Ada yang baca Yahweh, ada yang baca Elohim. Ngaran Allah nama itu jelas. Beda dengan kita. Kita Bismillah jelas. Gak boleh menyebut Allah, tapi harus Allah lafaz jalalah. Jadi kasihan orang Yahudi itu, jangankan ke sholat, ke zakat, untuk dasar akidahnya sendiri mereka tidak tahu. Itulah yang dikritik oleh Al-Quran, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Nanti ada kritikan. Jadi kata Al-Quran, orang Yahudi itu ngaku ngomong doang, ahli kitab, bari mereka nggak paham kitab, kecuali menduga-duga. Nah, melalui ayat ini mereka diajak, udah kan mereka sudah nggak sholat, udah nggak zakat karena udah kehilangan ya, jejak. Kalau di surat Al-Hadid disebutnya fatola alaihimul aman faqasat qulubuhum, akibat mereka dulu generasi dulunya mengabaikan kitab, bahkan berani mengubah-ubah kitab, sampai ada membahas ayat the lost generation, ada generasi yang hilang. Ya, inilah anugerah Allah kepada kita lewat salafus sholih, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama al-aqidin sesudahnya. Di Islam gak pernah ada generasi yang hilang, nyambung ilmu itu. Kalau di Yahudi pernah ada generasi yang hilang, kitabnya ada, bacanya gimana, praktek syariatnya gimana, nggak ada sunnah. Ya, kata Al-Atas, Profesor Al-Atas, kalau Yahudi Kristen mau disebut agama wahyu, mana sunnahnya, mana syariatnya? Aslinya ada, cuma mereka kehilangan jejak. Nah inilah maksud ayat ini. Ayo sholat, kan nggak tahu sholat aja bareng dengan Nabi. Nih caranya. Wa atuz zakah, amarahum an yadfa'uha ila Nabi, setorkan saja ke Nabi. Warka'u ma'arrakin, dan rukuklah kalian beserta orang-orang yang ruku. Ini kata Imam Ibnu Katsir adalah dalil yang pokok di antara 3 dalil ya. Ada 3 dalil kata Ibnu Katsir yang pokok yang mewajibkan sholat berjamaah. Ya, wa qad istadalla katsirun minal ulama bihadhil ayat ala wujubil jamaah. Karena Imam Ibnu Katsir meski madzhab Syafi'i, beliau kan gurunya 2. Ibnu Taimiyah kan madzhab Hanbali. Juga guru-guru di madzhab Syafi'i. Jadi Imam Ibnu Katsir mah 2 alam. Kalau sekarang KNU guru gitunya, KPRSI ke Salafi guru. Nah, bab sholat berjamaahnya beliau sedikit berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Asy-Syafi'i sunnah muakkadah, tapi sebetulnya konsep sunnah muakkadah Imam Syafi'i juga sama dengan konsep wajib di madzhab Hanbali, bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki harus ke masjid. Cuma kenapa Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah?
Kalau disebut wajib kata Imam Syafi'i, nanti kalau seseorang terlambat misalkan ya, ada bapak terlambat sholat berjamaah, sholat lohor, berarti kalaupun di rumah misalkan nih kayak tetangga di desa kaburangan, dia kalau terlambat harus cari teman berjamaah. Itu kalau memang dikatakan sholat berjamaah wajib. Tapi Imam Syafi'i juga sama mengajarkan bahwa di awal waktu itu harus. Cuma karena kalau yang terlambat nih ya, datang ke masjid sudah nggak ada lagi yang lain kan, sendiri. Nah itu menunjukkan kata Imam Syafi'i sholat berjamaah tidak wajib. Kalau wajib mah tuh nanti ya harus cari orang, teman saya sholat berjamaah. Imam Ahmad bin Hanbal juga di Madzhab Hanbali termasuk madzhab ini Ibnu Katsir, beliau mengatakan sholat berjamaah wajib itu yang memang yang untuk awal waktu. Kalau terlambat atau tidak diamalkan atau tidak ada uzur, berarti berdosa. Tanpa kemudian harus kalau di rumah maksa istrinya sholat, bapak harus berjamaah, enggak. Jadi mau konsep wajib madzhab Hanbali atau sunnah muakkadah madzhab Syafi'i ya sebetulnya sama. Nah nanti ada yang unik satu lagi, yang mewajibkan berjamaah pas masbuk. Nah itu mah nggak ada. Kadang saya aneh deh, kok pas mau adzan hayya 'alas shalah jarak ulun, hari pas masbuk wajib berjamaah. Padahal wajib berjamaah itu bukan pas masbuk. Hari pas masbuk kudu wae berjamaah. Jadi dibalik, logika sholat berjamaah itu harusnya awal waktu, jadi masbuk kudu wae berjamaah. Padahal di khazanah fikih nggak ada ya, itu murni kemunisan ulama-ulama sekarang di Indonesia. Meski demikian ijtihad ya harus dihargai sebagai sebuah ijtihad ulama, meski ya tidak ada dasarnya, tidak ada dasar dalil dan fikih sebelumnya. Tuh jadi warka'u marraqiin, ini jelas perintah bahwa kita ruku di sini sholat itu harus beserta yang lain berjamaah. Kemudian orang Yahudi dan Kristen juga diingatkan harus amar ma'ruf nahi munkar. Jadi syariat amar ma'ruf nahi munkar ada di mereka. Cuma yang dikritik oleh Allah di sini, pantaskah kalian memerintahkan orang lain berbuat kebaikan? Apa berbuat kebaikan di sini? Salah satunya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti akan ada nabi terakhir begini. Orang Ansornya sudah beriman, ari Yahudina kalah pir begitu. Termasuk orang-orang Ansornya sudah menjadi orang soleh, sudah damai. Ya, soalnya kan a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yahudinya masih saja memecah belah. Makanya kata Al-Qur'an, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafir. Hati-hati, jangan terkecoh orang Yahudi. Orang Yahudi di awal nyuruh iman ke Nabi Muhammad, di awal menyuruh rukun, menyuruh baik, mereka sendiri berbuat kejahatan. Itu yang dimaksud melupakan diri sendiri. Padahal mereka baca kitabnya nggak seperti orang Ansor, nggak seperti orang Arab yang nggak baca kitabnya. Afala ta'qilun, apakah mereka tidak berakal? Di sini ada pembahasan. Kata Imam Ibnu Katsir, jangan dijadikan ayat ini oleh kita berarti jangan amar ma'ruf nahi munkar kalau kita belum beres. Kalau nunggu beres, kapan beresnya? Saya belum pantas untuk mengajar, saya belum pantas untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tara curang cari rumah saya pergi kurang kene. Mau sampai kapan kurang? Kan sampai mati juga masih kurang. Jadi kata Ibnu Katsir, keliru besar kalau ayat ini dijadikan dalil
Kita tidak amar ma'ruf nahi munkar karena takut saya juga belum bisa. Amar ma'ruf nahi munkar satu kewajiban, mengamalkannya juga satu kewajiban, ini satu paket. Kayak mencari ilmu dan mengamalkan. So, Bapak kunaon teu ngaji? Kamar ge can diamalkeun doraka teu. Jadi tidak mencari ilmu dosa, mencari ilmu tidak mengamalkan juga dosa, wayah dua-duanya. Maka di sini nanti kembali pada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Asal betul-betul dari diri kita sudah ada usaha maksimal, sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Selebihnya mohon ampun saja. Yang dikritik oleh ayat ini yang terang-terangan kayak munafik gitu ya, culas gitu orangnya, betul-betul pengecut. Dia memang sama orang lain, tapi dia sendiri melupakan diri sendiri. Jadi yang betul-betul sengaja akhlaknya sebenarnya dikritik oleh ayat ini. Tapi kata Ibnu Katsir keliru besar kalau ayat ini dipahami jadi tidak amar ma'ruf nahi munkar karena merasa diri belum sempurna. Dek nepi ka iraha dan bikin kamu itu mau sempurna. Itu tetap saja amar ma'ruf nahi munkar itu wajib meskipun kasarnya kita belum mengamalkannya. Contoh ya, ada banyak berdakwah meninggalkan riba itu wajib meski saya lagi can sampurna ninggalkan riba misalkan boleh. Terus lain hal, jangan mentang-mentang kita belum tidak didakwakan tetap ya wajib amar ma'ruf nahi munkar. Dan memang di sini banyak ya hadis-hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, di antaranya Nabi menyepertikan orang yang berilmu yang mengajar orang lain tapi tidak mengamalkannya seperti lilin yang menyinari orang lain tapi membakar dirinya sendiri. Yang harus dilakukan bukan berarti dipareman lilinan ya, tapi menerangi dan juga tidak membakar diri sendiri. Mathalul alimil ladzi yu'allimun nasal khaira wa la ya'malu bihi kamathalis siraj yudhi'u lin-nas wa yuharriku nafsah. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Katsir, Nabi SAW dari riwayat Ahmad dari Anas bin Malik, marartu lailatan usriya bi ala qaumin taqridu shifahum bi maqarid min nar. Pada malam Nabi Isra diperlihatkan orang-orang yang kukunya kuku besi, api lagi ingin mencakar diri sendiri. Ketika Nabi bertanya man haula, siapa itu? Dijawab oleh malaikat, khutbah ummatika, tukang khutbah umat kamu. Mau dibilang dari saya, mungkin Ustaz Muhtar masuk kelompok ini, tapi mau khutbah. Teman jika ditambil dulu balikin, jangan mau bisa jadi mubalik. Khutbah tetap harus ya kan, balighu anni walau ayat. Kalau nggak boleh disembunyikan ilmu, tapi ya tentu jangan kemudian melupakan diri sendiri. Khutbah ummatik min ahli dunya, mereka khutbah ahli dunia. Ibu kalau sekarang ustad-ustad gila dunia, mengajarkan sama umatnya akhirat hari manehna gegelo kageloan ku dunia. Mimman kanu ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Mengutip ayat ini. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW dari Abu Wa'il, akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat, yujawbir rajul yaumal qiyamah fayulqa finnar, dimasukkan ke dalam neraka, fatan dari ubi aktabu, sampai keluar nih pejitnya. Naon pejitnya? Usus ya. Fayaduru biya finnar, lalu dia berkeliling di neraka sambil keluar ini usus.
mengelilingi. Lalu penghuni neraka juga mengelilingi dia. Ini yang di neraka ngomong, ya. Kok cenah di neraka bisa ngomong, bisa atau di pikiran teh. Ya fulan ma asabak alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Ustaz muridnya mana? Nah, ustaz ada di sini. Kan ustaz yang dulu mengajarkan kebaikan, melarang dari kemungkaran. Ustaz itu menjawab, "Ya. Saya memerintahkan kalian ma'ruf tapi saya tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati." Saya melarang kemungkaran tapi saya juga mengerjakan. Nah, ini menunjukkan jadi betul, ya. Tapi bukan berarti jadi alasan kita tidak amar ma'ruf nahi munkar. Bukan amar ma'ruf nahi munkar wajib, mengamalkannya juga wajib. Kemudian selanjutnya diingatkan juga wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tapi jangan dipahami ini kan buat Yahudi, bukan buat kita sama. Kita kan nanti di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita butuh pertolongan, itu resepnya satu, sabar. Orang yang sabar cirinya bertahan dalam kesempitan, tidak berkeluh kesah. Kalau orang berkeluh kesah, tidak sabar. Loba curhat ke batur, itu tidak sabar. Mau digantian gua. Kan pertolongan itu annan nasro ma'as sabri. Ada kalau kita sabar. Inna ma'al usri yusran, thumma inna ma'al usri yusran. Kemudahan itu ketika kita susah. Jadi kalau ketika susah kita tidak sabar, banyak mengeluh, khuliqa halwa, idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Tidak akan ditolong selama susah. Makanya syaratnya harus sabar. Kalaupun mengadu, sekaya Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Cukup kepada Allah. Itu orang sabar. Kalau misalkan kita, kok saya hidup susah terus menerus, wah itu sabar. Harus sabar, bertahan. Dan sabar itu sudah kita tulis, ya, tiada batas sampai mati. Dan ketika kita mati dalam kesabaran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Double pahalanya di akhirat. Pilihannya tinggal dua, mau sengsara dunia dan sengsara akhirat, atau sengsara dunia senang di akhirat, yaitu dengan sabar. Tapi kalau kita berkeluh kesah, itu berarti tidak sabar. Yang kedua, as-shalah, dengan sholat. Ketika kita punya kebutuhan, butuh pertolongan, sholat. Sholat apa di sini? Bisa sholat wajib, bisa sholat sunat, bisa juga sholat yang khusus minta pertolongan, istilahnya sholat hajat. Hadisnya banyak di sini. Kata Udzaifah bin Al-Yaman, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zabahu amrun sholat. Rasul jika punya masalah, beliau sholat. Menurutkan umpatna kanu naon kanu cikopi. Udud bid'ah dari ahli bid'ah. Harusnya larinya ke sholat. Kan gak bisa tidur. Saya juga mengalami. Pasti semua mengalami. Justru itu ada kesempatan. Gak bisa tidur, baik itu masalah pekerjaan, masalah keluarga, larinya harus ke sholat. Kemudian dalam riwayat lain juga sama, Rasul ketika perang Ahzab kan dikepung nih, perang Khandaq, kan musuh gak bisa menyerang, itu semalaman sholat sampai musuh diporak-porandakan. Gak usah ada pertanyaan sholat apa ini, sholat sengaja pun yang istilah para ulama sholat hajat nggak apa-apa. Bahkan ada riwayat di sini Ibnu Abbas ketika safar lalu dapat berita ada yang menyusul, adiknya meninggal dunia, langsung mendekati pohon, lalu dia sholat. Ditanya oleh murid-muridnya, Ustadz itu sholat apa? Jawabnya ayat ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita berat, punya masalah, lupa ke nate kanu sholat. Nah itulah ciri
orang-orang yang khusyuk ya, tidak akan merasa berat dengan sholat, yaitu orang-orang yang meyakini akan bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi ciri khusyuk itu artinya tunduk takut adalah orang yang ketika sholatnya itu ingat akhirat, ingat mati ya. Kalau kita dalam sholat justru jadi berainya, wah si itu nungutang teh, wah orang ini teh urusan dagang, urusan bisnis, berarti belum khusyuk. Itu ketika kita sholat ingat mati, ingat akan bertemu dengan Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.